Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, kita ada di hari Sabtu 17 April 2021. Kita ada di situasi atau suasana weekend lagi, sambil tetap menjalankan ibadah puasa hari ini tentunya ya. Oke, seperti biasa pagi hari ini saya menghadirkan daily guidance energi harian di hari Sabtu ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bimbingan atau panduan untuk kalian yang melewati hari Sabtu ini apabila energi yang dirasakan sama dengan kartu yang terbuka ya. Artinya tentu bacaan ini tidak akan resonate untuk semua. Ingat, setiap prediksi tarot itu adalah prediksi umum. Jadi tidak akan cocok atau tidak akan dirasakan oleh setiap orang yang melihat video ini. Jadi kalaupun tidak kalian rasakan energinya, ambil sebagai pencerahan ya, ambil sebagai motivasi atau masukan apabila sewaktu-waktu mungkin kalian akan merasakan energi yang terbaca di sini. Oke? Baiklah, kita akan lihat apa yang akan diwakili dari kartu Oracle untuk energi harian di hari Sabtu 17 April 2021. Di sini kartu yang terbuka adalah Ten of Summer. Ten of Summer ini sama dengan Ten of Cups ya. Jadi kalau saya lihat mungkin ini energinya akan lebih baik. And emotionally fulfilling life with family or friend, raising children wisely, people you can trust, seperti itu. Ada hal-hal atau situasi yang lebih banyak dilewati ya dalam kehidupan bersama keluarga, barangkali atau bersama orang-orang terdekat atau bersama teman-teman hari ini karena ini juga kebetulan weekend ya. Dan ya, di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan mungkin terhadap anak-anak atau orang-orang terdekat dengan lebih bijak, dan kita mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang bisa dipercaya. It's good ya hari ini, Ten of Summer. Oke, kita lihat. Semoga energi positif yang akan dirasakan hari ini bisa dirasakan oleh semua yang melihat video ini. Jika energi yang diberikan oleh semesta hari ini adalah energi-energi positif ya. Oke, kita lihat ada Ace of Pentacles ya. Kemudian ada The Hermit. Lalu ada Five of Wands. Kemudian kita lihat lagi untuk kartu berikutnya. Oke. Ada The Moon. Kemudian ada Six of Wands dan The High Priestess. The bottom of the decks di sini ada Queen of Cups ya, Queen of Cups. Oke, baiklah, kita akan lihat apa yang menjadi situasinya hari ini ya. Secara umum, saya melihat bahwa hari ini kita mengharapkan sebuah situasi yang bisa memberikan keberuntungan untuk kita ya, karena Ace of Pentacles itu tentang sebuah keberuntungan, sebuah kelimpahan materi, sebuah ya keuntungan bisnis, bisa juga seperti itu. Yang kita inginkan atau yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah keberuntungan, keuntungan dalam hal apapun ya di dalam kehidupan kita di sini. Yang jelas bagaimana cara untuk bisa mendapatkan itu? Di sini dikatakan kita harus bisa melakukan perubahan. Perubahan itu jangan kemana-mana dulu deh. Coba introspeksi diri.
apa yang perlu dirubah dari dalam dirimu. Karena di situ ada The Hermit. The Hermit itu bagaimana kita harus bisa mendengarkan atau mengenal diri kita, mengevaluasi begitu ya, tentang apa yang ada di dalam diri kita yang perlu dirubah. Kalau memang kita ingin mendapatkan sebuah kesempatan atau keberuntungan atau apapun yang memberikan hasil yang baik begitu ya. Kalau saya melihat di sini memang perlu ada pemulihan diri. Mungkin selama ini kita termasuk orang-orang yang punya persepsi tertentu atau persepsi buruk untuk sesuatu ya. Kita mungkin sempat memiliki sifat-sifat atau sikap-sikap yang kurang baik untuk kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang harus dibenahi, dipulihkan. Kalau kita memang menginginkan sebuah pencapaian atau keberhasilan di dalam hidup kita. Terkadang memang kita itu dihadapkan dengan situasi konflik. Untuk melakukan perubahan diri itu nggak mudah. Semisalnya nih, kita termasuk orang yang suka berbicara, suka ngomongin orang, suka mencari tahu tentang masalah orang lain. Itu kan sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu atau nggak penting untuk kita lakuin. Tapi yang namanya perilaku atau kebiasaan itu memang sulit. Nah, itu harus dirubah. Itu harus bisa kita introspeksi ke diri. Supaya apa? Supaya kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Karena dengan merubah sifat sikap yang negatif itu, kita pasti akan bisa diterima oleh berbagai pihak. Entah itu dengan di kalangan keluarga, di kalangan teman, entah kamu dalam mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan kalau kita suka ngomongin orang itu sulit loh. Karena kalau dari interview maksud saya, kita tuh ketahuan apakah kita suka mencari tahu atau suka termasuk orang yang sering bergunjing ya, bergosip, itu menurunkan nilaimu ketika melakukan interview pekerjaan. Jadi sifat-sifat seperti itu harus dirubah. Ya. Kalau memang ingin sukses, kalau memang ingin mendapatkan semacam kebaikan di dalam hidup kamu, ubah hal-hal yang selama ini bisa dikatakan merupakan dalam tanda kutip ya, sifat burukmu. Artinya, mungkin selama ini ada orang yang sudah berpersepsi buruk tentang kamu. Oh, ternyata si A itu begitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa berubah supaya orang-orang tidak berpersepsi buruk lagi dengan kita? Ya itu tadi, introspeksi diri dan buktikan bahwa kamu bukan seperti yang dulu lagi begitu ya. Kamu harus bisa menyadari, melakukan ya bisa dikatakan healing untuk dirimu sendiri ya. Healing itu menyembuhkan sifat-sifat sikap kita yang selama ini negatif. Seperti itu. Buktikan diri bahwa kamu bisa berubah ya. Dan di sini The High Priestess ini dikatakan jadilah dirimu sendiri, dalam arti kamu tahu mengikuti intuisimu tuh, kamu tahu apa yang sebenarnya menjadi kekurangan kamu, apa yang menjadi kelebihan kamu. Nah, itu yang perlu kamu perlu kamu ubah supaya itu tadi, apa yang kamu inginkan ya, mungkin di sini tentang keberhasilan bekerja, keberhasilan dalam pergaulan ya, mungkin juga kebahagiaan dalam sebuah koneksi dengan orang-orang terdekat, itu bisa kamu dapetin. Yang terpenting di sini sekarang kamu merenungkan apa yang perlu kamu perbaiki dalam dirimu supaya persepsi-persepsi orang yang selama ini mengenal kamu itu bisa melihat dengan pembuktian diri kamu ya, bahwa kamu itu memang tidak seperti yang mereka pikirkan. Seperti itu. Ya, jadi kalau saya lihat di sini memang Queen of Cups. Mungkin saja di sini kita merasa sedikit terbeban atau ada semacam tekanan. Karena apa? Karena bisa saja di sini ada seseorang yang memang membuat kita merasa tertekan. Mungkin dia menganggap kita
begini-begini atau begitu-begitu, tapi it's okay. Itulah sebabnya di sini semesta mengatakan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa menyadari apa yang menjadi kekurangan kita dan perbaiki itu, ya. Agar ya kita tidak lagi menjadi seseorang yang selalu merasa dihantui begitu dengan persepsi-persepsi buruk orang lain. Tunjukkan bahwa kita itu adalah seseorang yang sebenarnya bisa memberikan sisi terbaik kita kepada siapa saja, ya. Ten of Summer ini jelas. Jadi yang saya katakan tadi ya, kita harus bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita itu dapat dipercaya. People you can trust, ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin selama ini seperti sanksi terhadap sikap atau sifat kita. Nah, di sini tunjukkan ada orang-orang yang masih percaya bahwa kamu itu adalah orang yang terbaik. So, jangan terlalu terpengaruh dengan kata-kata orang yang mungkin selama ini selalu memandangmu, berpersepsi buruk tentang kamu karena dia melihat dari satu sisinya saja. Tapi jadikan itu juga sebagai masukan. Artinya, jika ada orang yang menilai kamu, ada hal-hal yang kurang dari diri kamu, jadikan itu sebagai introspeksi. Walaupun tidak semua, tidak banyak orang yang seperti itu, ya. Masih banyak orang-orang yang percaya bahwa kamu itu adalah orang yang baik, orang yang memiliki kelebihan. Itu yang tadi saya katakan, bagaimana di awal kita ingin bahagia, kita ingin sukses, kita ingin berhasil, kita ingin ya macam-macam. Ya. Perubahan diri kuncinya. Oke? Ya, perubahan dari dalam dirimu. Oke, berikutnya untuk dalam hubungan, ya jelas di sini bagaimana sebuah komitmen hubungan yang diinginkan mungkin oleh kamu, oleh seseorang ingin memiliki sebuah komitmen yang bahagia begitu, ya. Saya melihat di sini ingin sebuah pencapaian untuk sebuah kebahagiaan, barangkali untuk sebuah hubungan yang bisa berhasil pada sebuah tujuan, yaitu apa ya, berkomitmen, mungkin menikah dan sebagainya. Nah, di sini apabila mengharapkan sebuah komitmen yang ingin kamu capai dengan sesuatu yang baik, kamu harus bisa menyadari hal-hal apa yang perlu kamu lakukan di dalam dirimu, perubahan apa yang harus kamu lakukan di dalam dirimu yang nanti berdampak untuk memperbaiki hubunganmu, begitu. Ya, kalau saya lihat di sini memang seperti ada, mungkin sebagian di sini ada energi pertentangan, permasalahan yang terjadi bersama pasangannya, ya. Jadi buktikan bahwa kamu itu nggak seperti yang pasanganmu pikirkan, begitu. Mungkin di sini ada yang dihadapkan dengan situasi bersaing, ya. Mungkin kamu merupakan seseorang yang memiliki, ya bisa dikatakan kompetitor untuk bisa mendapatkan seseorang. So, tunjukkan sisi terbaik kamu, begitu. Lakukan perubahan hal-hal yang negatif dari diri kamu supaya kamu bisa maju bersaing untuk mendapatkan seseorang. Nah, begitu intinya, ya. Saya melihat dari berbagai hal di sini. Jadi sekali lagi ikuti intuisi, kata hati kamu. Kata hati kamu tuh yang tahu dirimu itu seperti apa. Ya. Jadi kalau saya melihat memang di sini yang perlu dilakukan itu adalah tentang perubahan dari dalam diri agar apa yang ingin kamu dapatkan, apa yang ingin kamu capai, baik itu dalam hubungan ya, mungkin kamu ingin hubungan yang bahagia dengan pasanganmu, lakukan perubahan diri. Tinggalkan sifat-sifat yang selama ini bisa dikatakan menjadi sumber konflikmu dengan pasanganmu. Kalau ini tentang sebuah pencapaian, misalnya kamu ingin berkomitmen dengan seseorang, begitu ya, tunjukkan juga sisi terbaik kamu. Kamu harus bisa melakukan semacam perubahan untuk dirimu, agar apa? Ya agar kamu di sini bisa dilihat sebagai seseorang yang ya bisa dikatakan yang diinginkan oleh
seseorang yang mungkin juga kamu harapkan jadi pasanganmu ya. Karena saya katakan tadi di sini ada energi persaingan sih. Ini kalau yang mungkin ya ingin mendapatkan kesempatan memiliki komitmen dengan seseorang. Seperti itu. Lakukan perubahan dari dalam diri, jadilah dirimu sendiri, selalu introspeksi. Semoga saja nanti ya di sini kamu bisa mendapatkan sesuatu yang ya bisa dikatakan di sini kehidupan yang lebih penuh dengan emotionally, penuh dengan rasa emotionally itu bukan hanya negatif ya, kebahagiaan, rasa cinta, seperti itu yang bisa kamu rasakan bersama dengan keluarga atau teman-temanmu, begitu. Dengan melakukan perubahan diri hari ini, ya. Bukan hanya hari ini, mulai hari ini. Ingat, kita itu selalu dinilai seseorang dari dua hal ya. Pasti ada orang-orang yang menyukai atau menganggap kita itu adalah orang-orang, menganggap dirimu adalah orang yang baik, adalah seseorang yang memiliki kelebihan, tapi pasti ada orang juga yang menilai kita itu buruk, melihat kekurangan-kekurangan kita. Itu memang ya realita seperti itu. Ada dua sudut yang bertolak belakang di sini. So, yang terpenting sekarang bagaimana kamu bisa membuktikan saja bahwa kamu adalah memang seseorang yang lebih banyak memiliki kebaikan, lebih banyak hal-hal positif yang kamu bisa tunjukkan, begitu. Kalau memang kamu merasa selama ini kamu kurang untuk bisa melakukan tindakan-tindakan positif, hal-hal baik yang bisa kamu tunjukkan, ya berubahlah mulai hari ini. Tinggalkan hal-hal yang tidak memberikan kebaikan untuk dirimu juga, begitu. Oke, seperti itu ya yang saya lihat untuk hari ini bacaan energi harian. Mudah-mudahan ini membantu untuk membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, mau merubah diri, mau menjadi pribadi-pribadi yang memberikan energi positif untuk orang-orang di sekitar kita. Itu dia Daily Guidance hari Sabtu 17 April 2021.